yang namanya jualan file itu sudah dikenal dari dulu sejak platform digital belum seperti sekarang. Ada aja orang mendebat ya fotomu walaupun pakai handphone laku karena handphonemu bagus gini. Mau tukeran gitu. Nih mau tukeran. Biasanya orang nggak mau karena handphone dia pasti lebih bagus itu. Pasti. Besok saya mau upload Shutterstock. Biar nyanyi. Tak beli tak jual ke tempat lain lebih mahal. Welcome to podcast. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di channel Republik Fotografer di acara podcast, Fotografi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sibuk. Ini kalau nggak saya culik ke sini nih juga kayaknya nggak mungkin ke sini nih. Mas Misbahul Munir. Yes. Ya. Selamat siang teman-teman semua. Aku ngeliat yang sini sana sini ada tiga banyak nih. Mana aja. jangan lihat saya. Ya, selamat sore Mas Rifa, teman-teman Republik Fotografer. Ya, sekarang sibuk banget ya, baru keliling-keliling ini. Karena pengangguran, jadi harus menyibukkan diri biar kelihatan kerja. Mengadakan acara terus ya. Ada acara terus, yes. Mungkin di sini akan banyak membahas tentang bisnis jualan foto nih. Alasannya orang itu kenapa harus jualan foto gitu loh. Oke, sebetulnya konsepnya sama seperti ya bisnis foto itu sendiri. Bisnis foto itu kan kita jualan jasanya. Produknya adalah cetaknya, tapi ke satu klien. Ya. Sedangkan yang namanya jualan file itu sudah dikenal dari dulu sejak platform digital belum seperti sekarang. Kalau dulu klien ketemu perusahaan, ketemu personal, ketemu komunitas yang akan pakai foto kita ditaksir, kemudian dibeli. Nah sekarang medianya aja berbeda. Kita seperti menjual aset tapi bukan berupa file jasa, orang ke orang ya, bukan jasa, bukan hanya jual satu ke satu customer, tapi aset digital ini bisa dikomersilkan berulang. Foto itu dianggap sebagai produk. Betul. Untuk foto jualan. dan video. Gitu foto ya. dan video. Foto dan footage video. Ya, footage. Oke. Gitu. Jadi secara bisnis sih sama. Dulu juga sebetulnya sudah terjadi jualan file, jualan video, jualan jasa. Cuman mungkin belum ada wadahnya aja. Belum ada wadahnya. Gitu ya. Atau mungkin sudah ada tapi belum sebanyak yang sekarang, sekompleks yang sekarang. Oke. Kalau misalnya ini tuh berlaku untuk fotografer profesional, atau semua orang bisa, atau bagaimana? Oke. Dulu di platform-platform website penjual foto, orang taunya adalah, wah fotonya payu, fotonya laku karena yang bikin si A, namanya udah dikenal, gitu ya. Nah sekarang industrinya berubah. Orang butuh foto itu yang penting fotonya, siapapun kreatornya, orang nggak peduli. Sehingga saya sering disebut bahwa Mas fotomu laku karena mungkin karena kamu aja. Nah padahal di Microstock saja saya nggak pakai nama saya, pakainya nama lain kan. Oh gitu ya. Gitu. Saya nggak pakai nama Misbahul Munir. Nama saya di Microstock itu Munir 1101 dan itu bisa siapa saja. Ketika industrinya berubah bahwa kebutuhan akan file atau foto atau footage butuh atas file itu saja, maka pembeli dalam hal ini customer menjadi nggak butuh tahu ini yang bikin siapa. Yang penting aku terpenuhi aja karyanya. Gitu. Sesuai dengan foto yang dia butuhkan. Betul. Nah kemudian foto yang seperti apa sih yang bisa minimal pertama kan itu lewat kurasi ya. Betul. Jadi harus di approve, accepted baru dia bisa jualan. Ya. Nah foto-foto atau video seperti apa sih yang bisa dijual? Oke. Foto dan video seperti apa yang bisa dijual? Kalau teman-teman ingin belajar foto kayak apa sih, video kayak apa sih yang banyak dijual, maka yang bisa kita pelajari satu majalah. Majalah pariwisata biasanya yang sekarang masih eksis ya majalah di penerbangan gitu ya. Dan online majalah atau cetak itu? Dan nggak perlu pegang cetaknya, online bisa di-download gratis. Teman-teman bisa belajar dari situ. Dua, lihat lagi kebutuhan publikasi iklan. Iklan-iklan yang sifatnya tayang untuk konten Instagram, konten Facebook, konten website itu banyak dibeli dari situ. Footage pun sama. Kalau pertanyaan adalah foto apa yang laku dijual, kiblatnya ke situ. Kalau pertanyaan adalah apa yang harus ku perbanyak sehingga fotoku akan menjadi laku terjual. Nah ini yang menjadi kompleks karena setiap orang kadang lakunya beda-beda. Misal saya
saya mengklaim bahwa saya senang motret black and white. Saya mengklaim bahwa diri saya senang landscape dan foto portrait misalnya gitu ya, human interest dan lain-lain. Tapi ternyata setelah masuk ke dunia microstock, foto-foto saya yang banyak laku, foto tentang foto petualangan, tentang foto candi, tentang foto budaya, tentang foto kuliner. Ya. Jadi kalau mau disimpulkan sebetulnya foto-foto yang banyak laku itu yang memenuhi yang industrinya sering pakai gitu ya. Yang industrinya sering pakai terkait sama dunia pariwisata misalnya, tidak jauh-jauh dari foto orang, people, culture, budaya, landscape, sama kuliner. Maka kalau teman-teman di keseharian nemu foto makanan tradisional, nemu event budaya, jangan lupa dicepret karena pasti ada unsur komersial di situ. Oke. Bisa dijual. Bisa dijual. Bisa laku fotonya ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke masalah banyak platform atau marketplace atau wadahnya ini. Ya. Yang untuk jualan nih. Ya. Nah, yang paling oke, yang paling bagus, terutama soal cuannya ya, artinya ya, soal jualernya. Ya, artinya dia potongannya banyak atau sedikit gitu. Itu kira-kira milihnya gimana? Sekarang yang, tapi di saya bisa jadi ini disclaimer, siapa tahu di teman-teman kontributor lain beda. Di saya yang uangnya masih cukup lumayan besar itu Getty Image besar. Getty Image, oke. Terus tapi seperti hukum ekonomi, uangnya gede, tapi mungkin agak jarang laku. Oke. Uangnya kecil, tapi lebih gampang laku di Shutterstock. Oke, gitu ya. Kemudian karakternya beda-beda ya. Betul, makanya saya biasanya menggiring teman-teman supaya coba latihannya ke Shutterstock yang paling gampang. Shutterstock paling gampang, kenapa? Karena dulu itu pakai paspor daftarnya. Oh gitu ya? Iya, saya lupa, 2017 ke bawah mungkin ya. 2017 ke bawah itu mendaftar mesti harus pakai paspor, verifikasi. Setelah terverifikasi, barulah kita dinyatakan, ya kamu terdaftar, tapi kita harus setor dulu 10. 10 itu lolos semua, baru kita, ya kamu kontributor. Setoran awal ya? Ya, nah sekarang nggak perlu, di Shutterstock itu kita daftar, kita langsung jadi kontributor. Tapi ya itu tadi, fotonya dikurasi dulu, kalau kena reject. Ya. Kalau lolos, nongol di galeri, sehingga bisa ditonton orang, dicari orang, kalau orang tertarik beli. Nah di tahun ini ketika AI mulai populer, ada satu celah laku lagi di Shutterstock itu, kita menyebutnya data licensing. Apa itu? Foto-fotonya approve, tapi tidak tampil di galeri, tapi digunakan untuk AI belajar, komputer ini belajar. Belajar tentang misalnya botol gitu. Oh botol, definisi botol itu kayak gini. Nah kita dapat duit tuh. Walaupun fotonya nggak tampil di galeri, karena foto kita dipakai referensi untuk komputer belajar. Untuk AI, teknologi untuk AI-nya. ya, untuk teknologi AI menjadi database. Oh ya, definisi botol salah satunya kayak gini. Tapi mungkin nominalnya berbeda ya antara kejual sama yang dipakai itu. Dan nominalnya lebih gede. Malah lebih gede. Lebih besar. Nominalnya lebih besar, tapi kita nggak tahu foto kita yang mana. Dipakai jadi di yang earning mana? itu ya, di earning itu kadang muncul keterangannya kontributor fund. Untuk saat ini statusnya seperti itu ya, karena siapa tahu minggu depan, tahun depan statusnya beda. Tapi tahu-tahu kita ada pendapatan lebih aja. Ini dari apa nih? Dari kontributor fund. Terus kalau nggak muncul di galeri, dia muncul di mana? Salah satu folder sendiri. Dia statusnya data licensing gitu. Jadi dia nggak tampil untuk dibeli orang nggak. Tapi dia artinya kita masukin, dia accepted. Dia diterima. Cuman dia nggak Tidak di reject tapi tidak tampil. Oke. Bisa Gitu ya. dipakai Jadi orang abu-abu untuk lah itu ini. ya. Tapi jadi duit juga. Tapi jadi duit. Nah, terus ada lagi celah yang tidak pernah dilirik orang. Yang selama ini orang kalau daftar kontributor, biasanya itu pasti akan langsung fotoku laku kapan, fotoku laku berapa, kok dapatnya segini. Padahal ada celah di situ, bahkan ketika kita nggak jualan sekalipun dapat duit. Namanya referral. Oke. Referral ini adalah cara sebuah microstock, salah satunya Shutterstock, supaya kita itu ngajak-ajak, kayak MLM lah. Ya. Jadi Bedanya kalau MLM kita ngajak orang, bonusnya orang ini dipotong buat kita, Ya. uplinernya.
Kalau referral ini beda. Referral itu kita ngajak orang, kalau orang ini masuk ke Shutterstock dan fotonya laku, maka Shutterstock memberikan komisi ke kita. Duitnya si orang ini tetap. Berapa nominalnya? Nominalnya kecil. Cuman 0,04 rupiah. Sorry, rupiah. Dolar. 0,04 dolar. 400 rupiah lah. Karena semua pakai dolar ya, nggak ada rupiah ya. Tapi seperti halnya yang selalu saya bilang bahwa bisnis aset digital seperti ini, itu kan ada 2 parameter. Parameternya adalah kali banyak dan kali sering. Oke, Kuantitas ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi ketika kita ngajari seseorang untuk jadi kontributor di Microstock, biasanya orang itu nggak mau lah. Alasannya kenapa itu biasanya? Duitnya kecil. Oke. Mereka lebih seneng ngomongin duit sekali dapat gede, berjuta-juta tapi masih angan-angan. Ya. Daripada ngomongin 0,1 dolar tapi nyata gitu. Dan itu harus kita lakukan sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Ya. Karena kan kalau kita sering pergi, kita sering foto-foto, daripada fotonya itu nganggur di hard disk, ya, mending kita masukin aja. Betul. Dan jualin gitu ya. Dan sekarang industrinya lagi-lagi sudah berubah. Mereka hanya mensyaratkan 4 megapiksel. Artinya dari smartphone kita sudah mencukupi. Berarti nggak harus pakai kamera yang, karena waktu itu kan dulu pernah ada yang harus speknya itu harus kamera sekian, ini zaman gitu ya. dulu. Sekarang udah dibebaskan, sekarang lebih bebas. Dimudahkan lagi ya. Ya, walaupun misalnya kita mau dapat yang kakap-kakapnya nih, memang kita harus butuh yang resolusi tinggi, kualitas tinggi sehingga butuh kamera. Karena kalau di situ kan megapiksel juga mempengaruhi harganya. Megapiksel untuk video ya. Video. Kalau untuk foto? Kalau untuk foto itu asal 4 megapiksel udah cukup. Yang membedakan nanti lisensi yang dibeli oleh si calon pembeli. Kalau video atau footage itu kita misalnya punya format 4K, ya uploadlah 4K. Karena nanti pilihan yang akan dibeli oleh si pembeli ada 4K, HD, SD gitu. Kalau foto kan juga ada dia pilihannya mau berapa megapiksel, berapa megapiksel ataupun durasi apa namanya? Dimensi pikselnya. Ada large, medium, ada gitu small. Ya? Aku malah nggak ngelihat karena nggak pernah beli. Ya, jadi itu. Jadi orang mau bikin medium ya dia cukup bayar sekian. Ya, lebih kecil ya. Dia small lebih murah lagi. Ya. Kalau yang large, baru paling mahal. Nah dia lebih mahal. Okay. Kan biasanya begitu. Ya. Yang saya tahu nih. Pembeli dijual lagi sama dia. Kulaan. Nah terus kalau misalnya kita foto di tempat umum atau pas acara budaya gitu kan ada orangnya. Ya. Itu gimana kita masukin model rilisnya? Oke. Padahal kan kita nggak mungkin nih Pak tak foto nggak Pak? Yang dengan tanda tanganin. Nah itu gimana triknya itu? Ada 2 jenis yang bisa diupload dijual ke Microstock. Jenis pertama namanya uploadan komersial. Jenis kedua namanya uploadan editorial. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalau kita mengupload komersial dan di situ ada orang, maka orangnya harus ada tanda tangan model rilis. Model rilis. Kalau editorial, misalnya ada orangnya tapi tidak ada model rilisnya, maka kita bisa upload. Nah, bedanya di mana 2 ini? Bedanya konten komersial, baik foto atau video, konten editorial, baik foto atau video, keduanya itu dibedakan atas penggunaan pembelinya. Kalau orang beli yang komersial, itu bebas digunakan untuk apa aja. Lisensi yang dipilih membatasi dia bisa memakai publikasi itu berapa ribu eksemplar misalnya, berapa ribu tayang misalnya. Sedangkan untuk yang editorial, itu dibatasi atas penggunaan bahwa konten editorial hanya bisa dan hanya boleh dipakai untuk namanya newsworthy. Newsworthy itu ilustrasi artikel, ilustrasi berita. Bukan untuk iklan yang komersil ya. Betul. Saya membaca rating di Shutterstock itu ada peringkat nomor 2, namanya Berkeley. Dia konten-kontennya khusus foto artis-artis dunia. Sepertinya wartawan dunia memang dia. Dia memang khusus motret selebriti ya. Iya. Tanpa model rilis. Sekarang dia peringkat nomor 2 di Shutterstock. Saat video ini dibikin ya. Saya nggak tahu kalau minggu depan siapa tahu saya peringkat 2 nggak ngerti. Saya sih bangga jadi kontributor Shutterstock. Nah, Shutterstock bangga punya saya nggak ngerti.
Tergantung jualannya nih. Tergantung jualannya. Oke. Nah, Gitu. kalau kita bicara tentang penghasilan nih, Ya. kira-kira itu ada nggak nih? Atau bisa diukur nggak sih? Misalnya saya upload 100 foto dalam sebulan, itu kira-kira penghasilannya berapa sebulan misalnya? Itu gimana? Balik lagi ke kualitas dan jenis kontennya. Misal, saya upload sedikit, tapi bisa nggak ini laku sering? Bisa saja kalau yang diupload itu misal sebuah konten yang akan naik berita terus-menerus. Contoh, saya punya foto tentang eksplosif Merapi 2010. Berarti kita paling nggak juga butuh survei ya sebelum Butuh upload survei, ya. betul. Kira-kira apa sih yang ngetren Ya, ke depan gitu kan? apa yang ngetren ke depan kalau di Shutterstock ada link namanya shortlist. Kita bisa baca di situ. Oh, ada clue-cluenya di situ. Iya, Tinggal tapi- kita nyari aja. Betul. Tapi kalau berdasarkan survei manual nih, apa aja nih yang lagi tren berita asal kita punya fotonya itu akan kebeli terus. Kita punya Gunung Merapi misalnya. Ya. Seperti saya bilang tadi, saya punya Gunung Merapi, foto Gunung Merapi 2010. Sekarang apapun yang terjadi dengan Merapi, foto itu laku terus. Iya, karena kan dipakai juga. Karena akan dipakai terus. Iya. Apalagi fotonya eksplosif yang besar. Yang sekarang dia tidak eksplosif. Iya. Dia meleleh aja kan, nggak meledos-meledos gitu. Nah, ini bicara soal Gunung Merapi nih. Ya, Ada fun fact nih. ya, Dulu November tahun 2010, yes, saya memotret Gunung Merapi. ya. Dan saya pernah berdebat sama Bung Munir nih soal lokasi di mana saya memotret. Ingat nggak waktu itu? Di motretnya di Melundo. Iya. Iya. Hah? Enggak, ini fun fact aja nih, cerita bahwa dulu tuh saya memotret Gunung Merapi dan waktu itu saya masih tinggal di Semarang, saya rumah asli Magelang. Saya pagi hari itu berangkat memang tujuan memotret Merapi, naik motor sampai desa terakhir udah nggak ada orang karena orang pada ngungsi. Ya, Ketemu 1-2 orang yang jaga peternak. ya. Lu Mas, jenengan ajeng nopo? Moto. Lah jenengan, ini kula kok mboten ngungsi. Niko kula njaga ternak. Ya. Tak tungguin nggak meletus-meletus. Padahal kalau meletus juga saya belum tentu motret itu, lari saya pasti. Oke, terus saya turun, begitu turun sampai rumah jam 9, saya berangkat mandi, pulang ke Semarang naik motor. Di perjalanan itu Meledos. orang-orang pada lihat ke kanan semua. Saya kan naik motor, Oh ya. nggak mungkin toleh-toleh kan, lihat jalan lurus gitu. Lihat orang-orang itu melihat ke kanan semua. Loh, kenapa itu? Begitu saya tengok ke kanan, wah meletus ternyata. Jadi Gunung Merapinya tuh ngelimpe itu. Saya datengin nggak meletus, saya mau pulang dia meletus. Langsung seketika itu saya langsung parkir dan itu cuman ada di pom bensin. Ya. Dan kebetulan banget itu tempatnya terbuka, tidak ada yang menghalangi pohon sekalipun. Ya. Langsung saya pegang kamera, nggak tahu itu settingannya apa, ISO berapa, langsung saya cepret. Dan dilala saya pakai tele waktu itu. Dan itu Wah, momentum bagus banget. saya dapat nggak ada 5 menit, 2 atau 3 menit habis itu dia tertutup. Ya. Nah, waktu saya upload, Bung Munir ini nanya, ini kamu posisi di mana? Saya di pinggir jalan. Nggak mungkin, kamu pasti posisinya di atas ini. Nah itu ternyata saya mengulangi karena di hari berikutnya ada eksplosif lagi. Jadi Merapi itu saya punya beberapa foto yang sekarang foto saya disangsikan sama orang. Ini kamu motretnya dari pesawat nih mesti. Kembali disaksikan lagi. Iya. Padahal saya motretnya itu dari Candi Boko. Oh, oke, memang agak tinggi ya. Jadi memang agak tinggi, tapi kan tetap tidak sebanding gitu ya. Maksudnya kalau tinggian Merapi 2.500, Candi Boko cuma segitu gitu. Tapi fotonya bisa betul-betul seperti datar ke bawah. Seakan-akan sejajar. Dulu kalau mendekat ke atas justru malah mungkin nggak dapat karena terlalu dongak. Iya, betul. Jadi buat teman-teman di rumah kalau motret Merapi, ya sekarang booking tempat dulu gitu. Tes-tes dulu gitu. Cari tempat Udah tungguin bedos. Sayangnya itu nggak akan bedos. Iya, betul. Belum gitu ya. Saya tidak mau mendahului itu Tuhan tapi memang tipikalnya kan nggak meledos seperti yang gunung-gunung yang meletus. betul. Ya. Dia Cuman meleleh. Ya? dulu eksplosif itu karena sumbatan. Nah, sumbatan Iya, itu kan sudah longsor. betul. Sekarang Dia cenderung meleleh sekarang. Iya. Meleleh, tapi nggak ada hentinya sampai sekarang. Iya. Dari tahun 2010 ya. Makanya orang kalau motret pasti
nyari tempat, posisinya arah lelehan kemana? Betul. Ya kan? Yes. Baru dia motret dan biasanya malam hari karena mengekspos itu ya lavanya. Ya. Kalau siang hari kan nggak dapat kan. Betul. Gitu. Nah itu salah satu fun fact bahwa posisi menentukan prestasi. Iya. Jadi angle itu penting. Foto saya yang masih best buy peringkat 3 adalah Merapi sampai Ya, saat ini ya. sampai saat ini. Wah, besok saya mau upload Shutterstock. Biar nyaingi. Tak beli, tak jual ke tempat lain lebih mahal. 3 kulaan. Oke, kita lanjut nih. Bung Munir ini kan udah lama bermain di Microstock ini ya. Ya. Terus sudah banyak mempengaruhi orang. Yes. Udah banyak juga yang gara-gara Bung Munir ini, wah aku jualan. Ada contoh nggak? Atau mungkin Bung Munir sendiri deh. Atau contoh muridnya Bung Munir atau siapa yang dia sukses dari jualan foto ini? Sorry. Saya tuh punya Biar catatan. ini orang-orang teman-teman kita ini tertarik nih. Wah ternyata hebat ya. Ternyata bisa menghasilkan cuan. Acak-acak kayak pengajian jamaah. Gitu. Balik lagi ke kalimat yang referral tadi. Jadi selama ini orang ikut Microstock itu menjadi menyerah karena ngerasa bahwa ketika upload nggak sebanding dengan hasilnya. Karena dia dapatnya kecil. Padahal di Microstock itu satu penghasilannya bisa beberapa, satu dari jualan fotonya, dua sekarang karena ada teknologi AI itu adalah foto kita walaupun tidak baru ya? tampil itu baru, mulai Oktober 2022. Kemudian dua ini, yang ketiga adalah dapat duit dari referral. Referral itu kita Yang tadi itu ya. memberikan link kita ke orang lain daftar, kemudian dia jualan, gitu ya. Ada yang keempat sebetulnya, yang duitnya lebih gede. Apa itu? Saya sering menyebutnya direct selling. Direct selling itu kalau kita sudah punya portfolio yang bagus, ditata dengan bagus, dibuat manajemen katalog manajer yang bagus, maka ini menjadi bagian dari portfolio kita. Jadi kita jualan di luar, Jualannya langsung ke tapi ke orang klien. tetap harus belinya di lewat Shutterstock. Malah Atau- enggak. malah enggak? Orang lihatnya di Shutterstock. Oh. Kalau belinya di Shutterstock kan potongannya kecil buat kita. Karena dipotong berarti Shutterstock. di situ cuma untuk galeri aja nih. Yes, untuk tak menampilkan foto-foto kita. Saya sering dapat klien yang mereka ngelihat fotonya itu dari katalog manager, dari web gallery yang ada di Shutterstock milik portfolio saya. Jadi dia, Mas, aku pengen foto yang ini. Maka jenis kontraknya macam-macam. Aku pengen foto yang ini, tapi kamu harus hapus. Oh, berarti kan itu beli Berarti putus harganya ya. lebih gede gitu. Beli putus ya. Aku pengen foto ini. Kalau misalnya ini ada, ini dihapus. Kalau Oh. misalnya ada kembarannya, aku nggak apa-apa. Nah, ini aman. Berarti dia nggak eksklusif belinya. Ya. Eksklusif dari file yang saya belum tayangkan. Jadi yang tayang tetap jualan. Oh. Tapi saya ada foto sejenis yang tidak aku upload. Oh, tapi bukan Jatuhnya foto menjadi itu. eksklusif. Ya. Cuma sejenis doang. Tapi kan ya? ini menjadi gerbang untuk dia ngelihat karya kita. Ya. Nah, untuk mencapai 4 ini, orang biasanya konsentrasinya cuma upload terus pengennya langsung laku, upload langsung laku. Atau orang sibuk membagikan link referral ke orang lain. Kamu daftar dong. Ketika orang sudah daftar, dia nggak mau ngajarin. Gitu ya. Kalau sudah daftar, ngajarin totalitas supaya apa? Supaya dia pinter. Kalau dia sudah pinter, dia bisa jualan. Kalau dia jualan, kamu dapat profitnya, gitu. Betul, betul. Nah, orang maunya membagikan link aja, tapi nggak mau ngajarin. Ya. Dari link ini sebetulnya tercatat sebetulnya. Di akun kita itu, kalau ada orang ngeklik link referral kita punya catatannya. Sampai tadi siang saya punya catatan referral yang sudah saya ajari, lengkap dengan nama dan portfolionya. Itu ada 3.000 sekian orang. Waduh, kalikan berapa itu tidak? 3.000 sekian orang. Memang tidak aktif semua, karena ada aja orang begitu daftar terus melempem kan. Tapi kan daftar aja kan sebenarnya kita sudah dapat fee ya. Belum. Oh, belum. Daftar aja belum dapat fee. Daftar dia harus punya konten. Jualan juga. Kontennya laku, kita baru dapat fee. Jadi bukan karena dia daftarnya. Bukan. Gitu. Daftar tok kayak MLM dong. Dia pendaftaran dapat duit. Enak men. Siapa tahu. Gitu. Nah, kalau di Shutterstock umurnya 2 tahun. Referral itu. Jadi setelah setelah 2 tahun kita sudah stop profitnya. Oh, gitu. Ya. Berarti mau dia sukses
Nah. Setelah dia sukses, dia laku sudah nggak ada profit yang ke kita setelah 2 tahun. Nah maka dalam rentang 2 tahun ini orang yang membagikan referral harus ngajari dia habis-habisan, ya, supaya dia sudah laku sebelum 2 tahun ya, gitu. Betul. Nah, terus ada satu lagi yang keenam, yang berikutnya yang kelima. 5. Kita membagikan link kepada calon pembeli. Oh. Nah itu duitnya besar. Itu linknya dalam bentuk link apa? Link ada di dashboardnya kita. Masing-masing orang berbeda. Link galeri kita. Kita masuk ke akun kita, terus di situ ada link referral untuk kontributor lain, link referral untuk buyers atau calon pembeli. Nah itu duitnya lumayan gede kalau buyers. Jadi membantu mereka untuk jualan juga. Link buyer ini kita ngasih link tersebut, terus buyers itu belanja pakai link itu. Dia mendaftar akun pakai link itu gitu. Nah kita bisa dapat maksimum sampai $200 per belanjanya dia. Wah lumayan besar ya. Iya. Nah orang sudah nyerah duluan dari jualan yang $0,1. Padahal sebenarnya banyak aspek yang bisa dapetin cuan dari situ ya. Yes. Selain cuman jualan doang. Betul. Gitu kan. Nah tadi pertanyaan saya belum terjawab. Iya belum jawab. Jadi pertanyaan tadi ada yang sukses itu. gitu ya. Ya. Ada yang sukses nggak ya? Pertanyaannya sebetulnya salah nih. Dia nanya siapa yang sukses di Shutterstock. Loh aku diundang di sini tuh nggak dianggap sukses. Tadi kan saya bilang boleh Anda sendiri gitu ya? mencontohkan Anda sendiri atau orang lain. Nah kan tadi begitu pertanyaannya. Aku sih belum merasa sukses ya. Apalagi belum pernah sukses. Ada contoh nggak? Biar ini buat iming-iming buat teman-teman nih. Kalau di rating di Shutterstock itu yang tertinggi. Tahun 2013 ada namanya Africa Studio namanya. Tahun 2013 dia punya konten 200 sekian ribu. Oh, sorry, berarti ini nggak harus personal ya? Nggak harus personal. Bisa dia dalam bentuk CV, PT atau bisa apa, tim. Tim ya? Iya, beberapa orang itu sampai membuat tim. Oke. Ada teman saya Mas Gatot. Selamat siang Mas Gatot. Ini menurut saya yang sukses. Dia keluar dari Gatot pekerjaan. siapa nih? Gatot Adriansyah. Oh. Dia keluar dari pekerjaan fotografinya. Sampai segitu? Terus membuat tim. Terus sekarang memproduksi itu. Dan dia concern ke situ sekarang ya? Dan sejam sebelum kita interview ini tadi teleponan ke saya karena dia nanti siang ini tadi interview sama Getty. Wow. Getty Asia. Dia nanya-nanya ke saya karena 3 hari yang lalu saya yang ditelepon duluan juga di interview. Jadi dia minta kisi-kisi. Nah, sukses kenapa ya kayak gitu. Saya balik lagi tadi di Shutterstock itu 2013 ada namanya Africa Studio. Dia tim memang. Jadi khusus memproduksi foto-foto yang dikehendaki sama iklan. Nah, komersial berarti ya. Komersial. Per tadi siang itu saya ngecek portfolio dia sudah 1 juta berapa gitu. Jadi mau bikin iklan apa aja dia punya stoknya. Foto anak-anak, foto keluarga, foto anak muda, foto kakek-kakek, nenek-nenek, foto buah, foto produk komplit. Berarti emang dia dipersiapkan dari segi teknis fotonya, komposisi, royalti segala macam mereka udah siapin, tinggal lu beli, pakai, bayar gitu ya. Terus industrinya siapa yang biasanya pakai kelas kakap begitu? Agensi ada industri yang beli kayak gitu biasanya. Seperti yang saya kenal kemarin pembelinya Mas Gatot itu font, perusahaan font itu beli image untuk ilustrasi. Kalau saya pernah dapat beberapa klien besar itu beli memang untuk corporate. Biasanya agensi ya yang beli. Dia punya klien bikin iklan, dia nggak bisa foto atau mungkin dia butuh sesuatu yang lebih cepat, dia beli. Gitu, agensi biasanya. Itu kategori yang menurut saya pengalaman saya dulu saya juga orang agensi. Sombong. Kalau sukses kenapa berhenti? Justru kurang sukses. Udah saya bukan agensi, saya moto aja dah. Nah, itu kalangan fotografer pro yang saya kenal. Ada Mas Gatot Adriansyah. Ada kalangan orang biasa nih, murni orang biasa. Bukan fotografer profesional. Oh ya, saya tidak menganggap beliau fotografer pro karena memang hobi. Dia mengklaim dirinya hobi. Oke. Dan ibu-ibu. Oh ya. Tapi karena dia telaten aja. Tiap hari telaten upload terus. Saya waktu tanya terakhir portfolio udah berapa? 31.000. Portfolio approve ya. Kalau approve 31.000 berarti yang ditolak itu pasti 3-4 kali lipat dari itu kan Pak. Karena dia udah banyak banget ya pasti ya.
Nah, apa yang dia foto? Yang difoto keseharian. Dia ke pasar motret, dia pulang mau masak motret. Apapun ya, difoto motret, ya. Aktivitas sehari-hari. Sekarang beliau hidup dari situ, murni dapat duit dari situ. Jadi dia sekarang sudah mulai membiasakan. Ini ada budaya, ini potret, ini pasti laku. Ini ada ini pasti laku. Itu dengan tersendirinya dia akan bisa insting untuk wah foto terjual apa foto laku gitu dia langsung. Betul, terasanya ke situ. Saya sendiri aja masih mengklaim bahwa ini belum intens saya lakukan. Saya mengklaim mainan Shutterstock itu masih sebagai pengisi waktu senggang saya. Sampingan doang. Sampingan. Dulu akhirnya menjadi diminta untuk sharing, untuk workshop, untuk webinar. Sekarang kelas-kelas jualan kayak gitu banyak banget. Iya. Nah, tipsnya apa untuk ikut kelas-kelas kayak gitu? Tipsnya adalah lihat portfolionya. Portfolio yang jualan ini loh. Karena jangan sampai teman-teman beli kursus yang beginian, si pengajar ya hanya ngerti teknis workflow pekerjaannya, dia sendiri nggak laku loh. Iya. Maka cari duitnya dari mana? Cari dari duitnya dari jualan kursusnya itu gitu. Sementara dia biasa aja penghasilannya. Ya. Gitu. Jadi tips buat teman-teman, sekarang banyak kelas seperti ini, yang gratis pun juga banyak. Tidak bermaksud mengecilkan teman-teman yang jualan kursus gitu ya. Tapi tidak ada salahnya kiblatnya itu mesti bener-bener betul. Ya. Jelas. Betul bener ya. Oke. Nah, tadi kan udah ngomongin soal cuannya, kemudian contoh yang sukses. Nah, sekarang biasanya itu kendalanya apa sih kalau orang-orang itu mau jualan foto gitu? Oke. Kendalanya adalah kadang, tapi ini terkait sama kalau menurut beberapa pendapat di grup-grup ya. Kendalanya adalah berasal dari mental kita sendiri. Mental kita yang seperti apa? Kenapa sih di diskusi itu? Kenapa sih orang-orang kontributor di Thailand itu bisa dapat duit yang gede-gede banget? Dengan konten ilustrasi foto yang simpel-simpel banget gitu. Yeah. Karena kesadaran atas penghargaan lisensi beli image itu mereka sudah besar. Sehingga klien itu ketika beli image untuk penggunaan yang lisensi namanya enhance, bisa dipakai publikasi size-nya besar dan seterusnya. Perusahaan ini memang pakai untuk itu, ya sudah beli yang itu. Jangan di sini agak ekstrim nih. Di sini industrinya ya udah beli yang kecil aja lah. Masih mempertimbangkan. Tapi pakainya nanti seluas-luasnya. Memang nggak ada yang ngontrol. Maka jangan heran kalau sharing earning gitu, biasanya kita di grup-grup Facebook itu earning di Indonesia itu kecil-kecil banget. Ya karena industrinya tidak bisa membeli atau tidak mau, lebih tepatnya nggak mau membeli yang lisensi tepat yang dia gunakan. Betul ya. Gitu, itu mempengaruhi juga ya. Oh, iya. Nah, terus kalau dari orangnya sendiri nih, kadang kan sering dia udah daftar, dia mau upload malas-malesan. Ya. Kemudian dia melihat fotonya juga dia kurang pede. Aduh, foto ini kira-kira laku nggak ya? Foto ini, wah. Jadi dia akhirnya nggak jadi upload gitu loh. Padahal sebenarnya banyak materi foto dia yang nganggur di hard disk gitu loh. Harus cuma dia nggak gitu? pede gitu loh. Nah itu caranya dia supaya pede gimana itu? Caranya adalah perlakukanlah mainan Shutterstock itu kayak mainan sosmed. Kita main sosmed kan nggak mengharap laku. Nggak mikir terserah orang mau like atau enggak, komen atau enggak, kita upload aja ya. Iya. Toh siklusnya sama. Kita upload di sosmed itu kita upload, kita nulis caption, kita masukkan hashtag. Iya, sama seperti waktu di Microsoft. Kita upload, kita nulis deskripsi atau caption, kita milih kategori, kemudian kita menuliskan hashtag. Nggak ada bedanya. Justru terkadang orang lebih seneng main sosmed. Supaya apa sih main sosmed? Supaya teman-temanku bisa ngomentari. Iya. Begitu dikomentari malah sakit hati. Eksistensi. Iya. Begitu dikomentari malah sakit hati ya. Tahu apa kamu deh. Padahal kalau kita di Microstock, begitu dikomentari sama kuratornya, itu komentar yang beneran jujur. Fotomu di reject karena ini. Maka kita bisa memperbaiki. Fotomu di reject karena itu. Maka kita bisa memperbaiki. Nah, jadi, impact positif lainnya apa? Setelah approve di Microstock, apapun Microstocknya, foto yang tayang itu kan berwatermark. Foto inilah yang saya sarankan ke teman-teman untuk diupload di sosmed. Selain fotonya menjadi prestisius karena ada watermarknya Microstock, fotonya juga aman.
Terus juga untuk orang biar tahu bahwa dia jualan juga di situ Dia ya. jual juga di situ. Jadi saya termasuk orang yang tidak pernah mau menanggapi komplain atau keluhan dari teman-teman yang Mas fotoku dicuri ya. Loh kenapa kok bisa dicuri? Pakai watermark apa enggak? Ya enggak sih. Nah itu berarti salah kamu. Nah tapi kan yang nyolong nggak tahu diri Mas gitu. Yang nyolong cuman bisa 50%. Mentalnya nyuri 50%. Dan biasanya kan 50%-nya karena kita membiarkan untuk dicuri. Iya, orang kan nyuri pasti dari internet, Ya. sosial media yang sudah kita upload. Yes. Orang kan sebenarnya kalau sudah dia memutuskan untuk posting, Ya. udah dilihat banyak orang di publik, terserah publik mau diapain. Iya, harus siap itu Harus kecolong. iya, artinya kan mau dia tanggung jawab atau mau dipakai apa itu kan terserah dia. Kita nggak bisa ngontrol, kita nggak adjustment meskipun sekarang ada undang-undangnya. Kan? Ya, ya. Cuman kan ya kamu nggak bisa berbuat banyak dengan itu karena kamu sudah merelakan ini diposting dilihat orang banyak kan. Maka watermark adalah salah satu gate-nya supaya fotonya aman aja. Oke. Nah terus tadi kan bicara soal gadget, Ya. tools yang kita pakai, bisa pakai kamera profesional, bisa pakai handphone gitu kan. Ya. Nah sementara berarti kan setiap orang, siapapun sebenarnya bisa melakukan ini karena tidak Sangat harus bisa. pakai alat yang mahal. Ya. Antal dia memenuhi kriteria tadi yang 4 4 megapiksel. megapiksel. Nah, kemudian ada tips nggak kalau kita pakai handphone itu fotonya, karena kan keterbatasan ya. Mungkin kita nggak bisa low light atau mungkin yang high speed gitu Betul. kan. Nah, gimana sih ngakalinya kalau kita pakai handphone pun bisa jualan gitu Oke. loh. Apapun gadgetnya, mau handphone mau kamera besar, selama cahaya cukup, bebas noise, biasanya lolos kurasi aja. Reject terbanyak itu biasanya karena noise. Kadang kita motretnya bukan low light, tapi ada shadow sedikit gitu. Nah, oleh bot atau mesinnya kurator itu dianggap noise. Oh, ini nggak bisa noise. Jadi kalau motret pastikan nggak ada shadow, cahaya cukup, apapun gadgetnya biasanya Berarti lolos. aman kalau misalnya pakai handphone kita ya menghindari malam hari atau sore hari. Paling nggak dia di pagi siang hari ataupun kalau misalnya di indoor dia menggunakan lampu. Cahaya, yes. Ya. Itu kan lebih aman ya. Ya, betul. Jadi kita nggak harus pakai kamera yang mahal, Ya. handphone asal terang, tidak terlalu ini aman ya. Ya. Sip, berarti sebenarnya peluangnya banyak banget ya teman-teman kalau kita mau jualan foto tuh handphone cukup gitu loh. Handphone yang mahal kali. Hah? Handphone yang mahal. Mau tukeran nih, handphoneku murah nih. Ini handphoneku murah nih. Handphone sekarang itu kameranya udah canggih-canggih. Maka saya senang pakai handphone ini. Pertama, karena ini tidak bisa didebat orang lagi. Ada aja orang mendebat ya fotomu walaupun pakai handphone laku karena handphonemu bagus gitu. Mau tukeran gitu. Iya. Nih mau tukeran. Biasanya orang nggak mau karena handphone dia pasti lebih bagus gitu. pasti. Iya. Loh, iya Ya benar. karena memang mampunya beli ini juga sih. Mampunya dan maunya. Saya juga beberapa kali sebelum saya ganti handphone ini, dulu handphone saya lebih jadul dari itu. Jadulnya sombong. Tapi banyak foto laku dari handphone itu. Oke. Artinya kan sebenarnya tinggal kita memanfaatkan gadget yang kita punya, memaksimalkan gitu loh. Apa yang kita punya kita maksimalkan. Ya. Tidak harus mahal. Yang penting fotonya ya kita tahu kebutuhan si buyer-buyer ini. Kadang saya pernah baca lihat di YouTube itu foto sampah bisa laku di Ya. Microsoft Itu yang gitu saya kan. upload kayak gitu. Nah ya, Seharian. itu kan berarti kan sebenarnya satu kalau orang yang nggak pede, foto sampah aja bisa. Ya. Terus orang, aduh nggak pede dengan fotonya, Ya. nggak pede dengan gadget atau tools yang dia miliki. Foto sampah HP kan bisa, Ya. dimanapun kan. Tapi karena buyer itu butuh foto sampah, berapapun pasti dibeli kan, Yes. gitu. Jadi artinya apapun gadget kamu, apapun yang kamu foto itu bisa jadi duit kan, gitu. Betul. Selain gadget, kemudian kira-kira kalau tadi kan sudah menyebutkan kayak foto sampah, kemudian foto Merapi. Ya. Apa aja sih yang banyak dicari buyer sebenarnya selain foto-foto itu? Yang paling laku gitu. Sekarang misal teman-teman melihat tempat atau kejadian, nih dua nih patokannya, tempat atau kejadian yang punya potensi naik berita Oke. atau yang lagi rame, Oke. laku pasti.
Misal di Jogja lagi ribut soal sampah, karena tempat pembuangan sampah akhir di Jogja itu ditutup, sehingga sampah-sampah itu gunung lah di setiap Berjajaran, jalan, gunung di setiap tumpuan ujung jalan. Maka dipotret aja terus diupload, karena pemberitaan baik lokal di Jogja sendiri ataupun nasional atau mungkin internasional butuh pemberitaan Oke. foto tentang sampah di Jogja dan tanpa harus ngirim fotografer ke Jogja. Ya, betul. Berarti minimal orang itu update terus ya. Iya. Apa yang Jadi sebetulnya kayak jurnalis kita akhirnya. sebenarnya ya. Iya. Foto editorial laku untuk berita. Foto-foto biasa laku untuk komersial. Jadi secara nggak langsung kita itu berlatih tentang menjadi jurnalis. Oke. Kita lagi jalan nih, ketemu papasan sama pejabat, di foto aja. Ada satu kejadian lucu begini. Saya ngajak teman-teman kelas foto hunting di salah satu candi. Di situ ada upacara 1 hari sebelum Nyepi. Nah, pembuka acara di situ kita sudah hunting upacara keagamaannya selesai. Pas ada acara seremonial, ternyata ada salah satu menteri diundang. Salah satu menteri diundang. Kemudian saya ngomong ke teman-teman, itu di foto tuh, karena public figure. Wah, mana laku mas? Di foto aja, di foto. Siapa tahu dia bulan depan masuk berita, entah korupsi, entah apa. Semuanya pada motret. Aku nggak motret karena capek. Wah, aku nggak motret lah. Capek nih, aku nggak motret. Semua pada motret. Beneran. Bulan depannya dia ketangkep karena korupsi. Foto mereka laku semua. Saya nggak punya fotonya gitu. Nah itu betapa kalau ngelihat public figure itu asal dia punya potensi menjadi berita, Iya. jepret aja. Biasanya apapun posennya. kalau dia selebriti atau public figure itu pasti potensi masuk beritanya pasti gede karena kan dia ngapain pun pasti masuk berita. Ya. Butuh foto, ya kan? Makanya yang harus diingat adalah di dunia jurnalistik itu apapun kan berita. Jadi walaupun beritanya buruk ya, entah orang ini terlibat korupsi, kejahatan segala macam, itu kan bad news. Tapi kalau untuk teman-teman jurnalis, bad news is good news. Ya, Gitu? biasanya begitu. Bad news is a good news. Good news is a good news. Kalau no news is a bad news. Ya, nggak ada Karena kalau duit. nggak ada berita kita nggak dapat duit gitu. Jadi intinya apapun beritanya yaitu good news kalau untuk konsep jurnalis, karena kita harus dapat foto ilustrasi berita. Sip. Oke, thank you nih, udah banyak banget penjelasan, kemudian trigger-trigger supaya kita tetap mau cari duit dengan bisnis jualan foto ini. Sip. Nah, terakhir nih pesan-pesan buat teman-teman yang belum mau mulai, Ya. yang masih ragu-ragu mau mulai, atau yang sudah mulai tapi malas-malasan tadi, Oke. nggak submit foto, Ya. itu gimana sih? Yang sudah mulai bergelut di Microsoft bagus sih, karena itu memajukan industri foto Indonesia pada umumnya. Ya. Secara nggak langsung kita termasuk diperhitungkan punya kontributor dalam jumlah besar Ya. dalam dunia Microsoft itu. Buat yang sudah memulai, yang nggak mau memulai, Belum ya? sebetulnya bodo amat sih. Belum. Hah? Oh, maksudnya yang belum tadi. Yang belum, ya. yang baru mau memulai ya. atau belum memulai, nggak ada yang memaksa untuk memulai karena memang industrinya begini. Dulu ketika saya ngajak teman-teman masuk ke dunia Microsoft, nggak ada yang gubris. Tapi akhirnya karena pandemi, teman-teman dipaksa Iya. untuk masuk ke industri Mau digital. ngapain lagi, Iya, ya mau kan? ngapain lagi, nggak punya pilihan. Maka kadang memang kita itu dapat motivasinya kalau sudah kepepet. Iya. Biasanya orang begitu sih. Jangan nunggu kepepet. Sebelum dipepet Ya, mau mending- nggak mau memang industrinya begini. Tapi kesadaran tuh nggak akan muncul kalau nggak kepepet biasanya. Betul, iya. Jadi, makanya saya ngomong yang belum memulai jadi kontributor sebetulnya bodoh amat. Mulai nggak mulai nggak ngefek juga buat saya, terserah lah gitu ya. Gitu, saya menceritakan apa yang saya jalani tanpa bermaksud mengepus, karena dulu sampai sempat saya dicurigai tanda kutip. Jangan-jangan kamu memang dipekerjakan sama salah satu Microsoft karena ngajak-ngajakin orang. Lu, aku nggak ngajak loh, aku men-sharingkan apa yang aku jalani. Dan aku ngerasa dapat manfaat di situ. Memang kalau misalnya diajak gitu mewakili Microsoft kenapa? Nggak masalah kan? Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Ada beberapa tawaran tapi belum. Oh gitu. Gitu ya.
Oke, thank you banget Sip. waktunya Mas Munir. Oke. Sudah sharing-sharing di sini. Jadi membuka wawasan kita nih. Kalau bisnis bukan hanya jasa foto, tapi bisnis dengan jualan foto itu juga bisa menghasilkan cuan. Semoga kita bisa ketemu lagi next time. Terima kasih yang sudah stay tune di channel Republik Fotografer. Kita akan kembali lagi. 80-an. Dari dulu saya ngomongnya begitu. Stay tune. Ketahuan umurnya. Aku cuma pura-pura nggak ngerti. ngomong stay tune ini kalau ngomong pacaran mesti cintrong. Oke, terima kasih telah menyimak Fotografi Podcast di channel Republik Fotografer. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa dan salam RF. Terima kasih.